Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di video pembelajaran kali ini, mata kuliah energi terbarukan, program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Oke, sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang biomass dan biodiesel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang biogas production dan bioetanol. Nah, nanti untuk bioetanol di video berikutnya. Sekarang saya akan bahas tentang memanfaatkan energi biomasa yang dari biogas. Nah, sudah ada yang tahu apa itu biogas? Nah, biogas termasuk kelompok energi yang pemanfaatannya dari sisa limbah, yaitu biomasa, di mana luaran dari biomasa yang berupa gas metan CH4, sehingga disebut biogas. Limbah-limbah tersebut biasanya berupa apa? Yang paling banyak yaitu kotoran hewan, manusia, serta organik dari tumbuhan. Nah, untuk konversi biogas ini ada skema-skemanya yang akan kita pelajari daripada konversi biomasa, dimana kalau kalian ketahui nanti dicatat ya, ini ada raw material, tipenya apa, formnya apa, use-nya untuk apa. Untuk raw material dari palm oil, coconut, jatopra, kemiri sunan atau mikroalga, biasanya menjadikan biodiesel. Formnya berupa liquid dan digunakan untuk apa? Substitusi diesel oil. Nah, nanti dibaca untuk yang sugar yang ada gulanya, cassava, sorghum, lignoselulosik biasanya menjadi bioetanol untuk substitusi gasolin. Nah, vegetable oil, biomasa, pyrolysa, dan PPO atau pure plant oil biasanya menjadi bio-oil atau biokerosin, minyak bakar bentuknya liquid. Fungsinya untuk kerosin, substitusi itu untuk industri diesel oil. Nah, terus all type of solid biomass, semua tipe biomasa yang solid menjadi biobriket atau bahan bakar kayu atau arang atau berupa padatannya, dan bentuknya untuk apa? Biasanya bentuknya luarannya itu solid and electricity untuk pembakaran jika dihubungkan dengan turbin dan terhubung generator. Untuk solid ya arang sebagai pengganti kerosin untuk rumah tangga atau diesel oil di pembangkit power generation. Nah, sekarang terakhir, liquid waste and manure waste, biasanya pada bentuk kotoran atau waste yang bentuknya liquid. Nah, ketika kita proses untuk menjadi biogas, ya luarannya berupa gas. Penggunanya untuk apa? Ya tadi sama, substitusi kerosin household, pengganti bahan bakar rumah tangga atau diesel oil pada sistem pembangkit. Nah, pada biogas ini ada namanya proses biodigesting. Biodigesting itu merupakan biogas yang dari biomasa. Ya, siapa aja kelompoknya? Biasanya slurry and manure. Nah, slurry bubur kotoran. Nah, yang nilainya sangat tinggi sekali untuk penghasil gas metananya, atau food and amenity waste atau sisa makanan, terus residu daripada crops, serbuk. Nah, yang paling banyak kan ya untuk apa lagi ini? Wilayah-wilayah kotoran. Biasanya untuk para peternak, kalau nggak dikelola menjadi biogas ya mesti mengganggu lingkungan sekitarnya, mulai dari baunya, mungkin polusi mata juga nggak enak dipandang. Kalau untuk sisa makanan atau untuk corpse ya residunya ya untuk proses anaerobic digester itu jarang sekali ya, karena bisa digunakan untuk yang lain. Nah, tapi kalau slurry bubur kotorannya gimana lagi kalau nggak masuk ke biogas. Untuk proses berikutnya ada anaerobic digester. Anaerobic itu tanpa oksigen, digester proses dengan bantuan mikroorganisme. Nah, setelah menjadi biogas ya gasnya untuk apa? Bisa biometan untuk sistem pembangkit, pemanas, atau bahan bakar, atau gas. Nah, sumber-sumber biasanya untuk biomasa untuk biogas apa? Nah, yang paling banyak ya kotoran ternak, limbah organik padat, limbah pertanian, limbah industri makanan, atau lumpur instalasi limbah cair. Nah,
tergantung apa yang akan kita lihat, kira-kira potensi yang paling besar mana. Nah, ini ada beberapa catatan sumber bahan baku dan potensinya. Nanti kalian catat untuk tugas ini, tugas biogas yang pertama ini, cari gambar di Google ya, gambar ditempel, tulis babi menghasilkan kotoran babi. Nanti tulis ininya potensi produksi, berarti ada di kertas, namanya ini contoh kertas ya, ada gambar babi, terus menghasilkan kotoran babi, nilainya sekian, ditulis ya, ada satuannya ya, jangan lupa. Untuk potensi produksi biogas satuannya meter kubik per kilogram VS, volatile solid, untuk jenis kering ya, ketika kering nilainya 0,34 sampai 0,55. Dari sekian sumber bahan baku mulai dari jenis-jenis kotoran, ada limbah jagung, rumput, gondok, yang nilainya paling tinggi itu wilayahnya siapa? Nah, kita lihat ada alga, ada kotoran unggas. Nah, mungkin ada lagi, nanti kalian cari kotoran gajah, coba ya. Kotoran gajah, tapi kan gajah kan jarang yang diternak ya. Tapi coba lihat kita kotoran gajah ya. Nah, untuk komposisinya sehingga bisa menghasilkan biogas pasti ada sifat-sifat fisisnya. Fisis itu yang kelihatan. Nah, di biogas itu ada 55-70% mengandung CH4 metan, terus 30-50% mengandung CO2 dan yang lainnya gas yang lain. Nah, untuk energinya itu bisa untuk mampu menghasilkan 6-6,5 kWh per meter kubik. Nah, atau untuk fuel equivalent, untuk fuelnya sampai 0,6 terus sampai 0,65 liter oil per meter kubik. Nah, untuk explosion itu batas ledakannya 6-12% biogas pada udara. Nah, temperaturnya mencapai 650-750 derajat Celcius. Untuk tekanan kritikalnya antara 75-89 bar atau atmosfer. Critical temperaturnya di suhu minus 82,5 derajat Celcius. Untuk normal density, untuk density itu apa ya? Kepadatannya ya 1,2 kg per meter kubik. Untuk baunya ya seperti PX, untuk busuk atau busuk. Untuk molar mass, massa molarnya 16.043 kg per kilomol. Nah, di mana 1 meter kubik biogas itu setara dengan LPG 0,46 kg, minyak tanah 0,62 liter, minyak solar 0,52 liter, bensin 0,80 liter, gas kota 1,50 meter kubik, dan kayu bakar 3,5 kg. Nah, dengan cara pengertian itu biogas itu yang gimana? Bahan bakar yang berupa gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerob, ingat, oleh mikroorganisme. Kata kuncinya yang merah-merah. Dari apa? Dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran ternak, kotoran manusia atau campurannya, dan disatukan dalam satu alat atau reaktor yang disebut digester. Nah, ini komposisinya ya. Ingat-ingat ada metan, CO2, nitrogen, oksigen, H2S, hidrogen, sulfida. Nah, apa itu fermentasi anaerob? Fermentasi anaerob atau anaerob digestion. Nah, sedikit oksigen, digestion prosesnya. Proses biologi dari bahan organik yang dihasilkan dalam kondisi kekurangan oksigen. Nah, anaerob di sekitarnya Pak. Jadi harus tertutup betul, tertutup rapat vakum. Jangan sampai ada oksigen. Kalau ada oksigen, mikroorganismenya bisa ngambek. Nah, kan ngambek nggak bisa menghasilkan biogas. Mikroorganisme kan sama kayak manusia, bisa ngambek, bahagia, marah. Namanya juga mikroorganisme. Keuntungannya apa? Mengurangi volume limbah pasti. Tidak menggunakan polusi udara karena vakum. Menghasilkan produk yang bernilai added value berupa apa? Biogas. Untuk apa? Sumber energi dan lumpur yang stabil. Lumpurnya berarti berupa bubur untuk pupuk fertilizer dan soil conditioner atau penetral tanah ya, pupuk itu. Nah, ada proses-proses pembuatan biogas mulai dari hidrolisis, pengasaman, dan metanogenik. Nah, jadi ada mulai dari proses dari selulosa plus H2O kan dicampur air ya menjadi glukosa, campur air lagi menjadi asam lemak dan alkohol dan menghasilkan metana dan CO2. Nah, tahap 1 hidrolisis, di mana ada hidrolisis substrat utama seperti karbohidrat, lemak, protein dalam limbah ternak menjadi senyawa-senyawa sederhana. Jadi dalam kotoran hewannya ada karbohidrat, lemak, proteinnya, dan kemudian diubah menjadi asam asetat, alkohol, CO2, NH3, dan sulfida.
Bakteri yang berperan ada Clostridium actinium. Nah, nanti tugasnya kalian cari tahu apa itu bakteri-bakteri ini ya. Tugas berikutnya di biogas, bakteri-bakteri seperti ini dicari di Google, dicatat. Kalau ada gambar, sertakan gambarnya, oke? Nah, itu bakteri-bakteri yang berperan dalam biogas. Terus yang kedua, acidogenesis, membentukkan asam. Bakteri yang mengoksidasi asam berantai karbon panjang seperti asetat dan alkohol, seperti Lactobacillus sp, atau bakteri yang lain Streptococcus. Sama dicari tugasnya kalian, bakteri ini apa, Streptococcus itu apa, Lactobacillus itu apa ya. Terus tahap 3 ada metanogenesis, pembentukan metan. Adapun bakteri metagonik menggunakan hidrogen dan karbon dioksida untuk pertumbuhannya serta produksi produknya ini CH4 dan CO2. Ini ada proses-proses pembentukan biogas. Nah, nanti ini dicatat ya untuk tugas, dicatat juga ya. Ini juga tugasnya apa, bakteri-bakteri ini cari karakteristik bakteri ini mulai dari jenisnya, kalau perlu ada gambarnya ya. Terus yang ini, dan ini tugas dicatat saja ini ya. Ada proses tahap hidrolisis, asidifikasi, dan pembentukan metannya. Nah, mulai dari ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ada tahap-tahapannya. Oke. Untuk proses anaerobic digestion dari karbon organik kompleks dihidrolisis seperti monosakarida, peptida, gliserol, acidogenesis menjadi asam organik, acetogenesis menjadi asam asetat, dan H2 atau CO2. Untuk metanogenesis menghasilkan CH4 dan CO2. Pun faktor-faktor mempengaruhi produksi biogas, pertama bahan organiknya sendiri tadi ada kotoran-kotoran. Terus imbangan atau perbandingan antara karbon per nitrogen, derajat keasaman, temperatur yang maksudnya suhu, zat toksik, loading rate itu kemampuan suatu reaktor dalam menampung antara inputan dan outputan, jadi ada volumenya, pengadukan, starter, dan waktu retensi, waktu tunggu. Nah, kita jelaskan C/N rasio atau perbandingan karbon dan nitrogen. Maksudnya apa? Karbon dibutuhkan oleh bakteri sebagai sumber energi. Selain unsur karbon, unsur nitrogen juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri, khususnya dalam pembentukan sel. Nah, jumlah unsur nitrogen ini diharapkan cukup. Bila jumlah unsur nitrogen terlalu sedikit atau C/N-nya tinggi, maka nitrogen akan digunakan terlebih dahulu untuk proses pembentukan sel bakteri. Hal ini menyebabkan proses berjalan lambat. Jadi syaratnya harus C/N-nya nilainya rendah, di mana karbonnya harus tinggi. Nah, tapi bila jumlah nitrogen terlalu banyak atau C/N rasionya rendah, maka karbon akan segera habis dan proses fermentasi akan berhenti dan akan terbentuk amonia yang akhirnya akan menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi harus apa? Harus seimbang antara C/N. Sedangkan limbah itu nilai C/N-nya berbeda satu sama lain. Nah, contoh pada sapi potong kotorannya, C/N-nya 12, kadarannya 50. Nah, nilai C-nya 20, hanya 1,7% dalam persennya. Serbu gergaji, C/N-nya 450, kadar 15, nilai karbonnya ada 34%, nah, nitrogennya 0,8%. Nah, dan untuk menentukan perbandingan antara versi sapi potong dan serbu gergaji dengan nilai C/N rasio 30 adalah, nah ini dimasukin, ini ada 20X ya, ditambah 34Y, nah, per 1,7X ditambah 0,08. 20 dari mana? Nah, ini perbandingannya. 20 punyanya siapa? Sapi, ditambah 34 punyanya gergaji. Berarti ini X, ini Y ya. Jadi 20X plus 30, ini nggak kelihatannya. Jadi ini 20X ditambah 34Y dibanding 1,7X ditambah 0,08Y sama dengan 30. Nanti dihitung blank, ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk X1 di sini kan ketemu blank. Jadi perbandingannya X sama dengan 1, Y 0,98. Artinya apa? Nah, maka untuk mencapai C/N rasio 30, perbandingan versi sapi potong dan serbu gergaji 1:1 ya, berarti kalau kotorannya sekilo, gergajinya sekilo. Nah, jadi gitu maksudnya ya, paham ya? Nah, nanti dihitung, nanti ketemunya hasilnya seperti ini, 31X sama berbanding 31,6Y. Dihitung pokoknya, oke? Nah, temperatur itu apa? Berupa indikator tingkat pertumbuhan mikroba dalam
fermentasi limbah organik. Nah, peningkatan temperatur berhubungan dengan peningkatan aktivitas mikroba, dan metanogenetik bakteri sangat sensitif terhadap perubahan temperatur secara tiba-tiba. Maka temperatur harus dijaga dalam level yang konstan. Nah, suhunya harus konstan. pH. Nah, terjadi penurunan pH karena terbentuknya asam organik. Nilai pH paling rendah terjadi ketika asam organik dalam konsentrasi tinggi. Bakteri pembentuk metan tidak akan tumbuh pada pH di bawah 6,5. Jadi optimal pH-nya harus dijaga 6,5 sampai 7,5. Untuk loading rate, itu tadi pengisiannya dalam reaktor yang kontinu setiap hari dengan perhitungan waktu tinggal dan volume dijaser. Jadi loading rate atau volumenya. Volume dijaser berarti volume reaktor yang kalian buat, mamanya bikin septic tank. Terus waktu tinggalnya kira-kira dalam septic tank mau berapa, atau seminggu atau apa, nanti satuannya kilogram per hari. Untuk zat toksiknya harus bebas dari pestisida, deterjen, dan kapur. Jadi kalau bikin reaktor ya harus jangan ada pestisida yang masuk, deterjen apalagi, nanti mikroorganismenya pada mati kalau kena deterjen. Bakterinya mati sih ya. Nah, ini ada hasil samping dari biogas ya, pupuk cair, pupuk padat. Nah, ini ada jenis-jenis dijaser. Pertama ada dijaser kubah, fixed dome. Tugas kalian nanti menggambar ya, gambar proses biogas yang dari fixed dome, digambar prosesnya dari awal input sampai ke output. Tugas. Nah, dijaser ini disebut dijaser Cina. Nah, kan bikin Cina mungkin ya, Cina karena memang terbuat pertama dari Cina tahun 30-an, 1930. Kemudian berkembang dari berbagai model, dinamakan kubah karena bentuknya menyerupai kubah, kayak masjid, kubah masjid, yang merupakan pengumpul gas yang tidak bergerak. Namanya fix kan tadi, tidak bergerak, paten. Gas yang dihasilkan dari material organik pada dasar akan mengalir dan disimpan di bagian kubah. Di gambar ya, cari di Google gambar yang jelas. Yang seperti ini gambar ulang. Keuntungannya apa? Biaya konstruksi lebih murah, tugas, dan perawatannya lebih mudah. Kerugiannya sering terjadi kehilangan gas pada bagian kubah karena konstruksinya tetap. Terus ada lagi, maaf, untuk sorry kesalahan teknis. Nah, nanti kalian tugasnya tadi fixed dome ya, digambar untuk fixed dome, terus mulai dari input, proses, dan outputnya. Kemudian kalian kasih keterangan gambar, jangan lupa gambarnya yang bagus. Wah, ini errornya. Oke, ini udah masuk. Langsung ke bagian terakhir ya. Sebentar. Nah, ini tadi terakhir sampai sini. Nanti kalian jangan lupa untuk digambar. Oke. Berikutnya dijaser floating drum. Nah, ini pertama kali ditemukan dari India tahun berapa? 37, 1937. Jenis dijaser ini memiliki bagian dijaser yang sama dengan kubah, perbedaannya terletak pada bagian penampung gas. Nah, ini menggunakan drum. Drum ini dapat bergerak naik turun yang berfungsi untuk menyimpan gas hasil fermentasi dalam dijaser. Pergerakan drum mengapung pada cairan dan tergantung jumlah gas yang dihasilkan. Keuntungannya, dapat melihat secara langsung volume gas yang tersimpan pada drum karena pergerakannya bisa naik turunnya. Terus tekanannya juga relatif konstan. Kerugiannya, material konstruksi drum lebih mahal, ataupun drumnya ada faktor korosinya karena pasti ada asam sulfit, itu kan ada 2S, kalau ketemu besi korosi. Nah, terus masalah lain, pengumpul gas pada memiliki umur yang lebih pendek. Nah, ini digambar ada drumnya, dicari ya. Nanti kalian untuk TA bikin biogas untuk peternakan, gambar ini jangan lupa.
Nah, ini dome fixed roof single biodiesel system, kasih ini namanya tipe dome fixed roof single biodiesel. Nah, kali ini yang tadi kubah apa ya? Ini nanti digambar juga ya untuk konversi biogas menjadi listrik. Udah, bantuannya ya ada dari generator dari gas juga ada. Nah, oke, sekian perkuliahan untuk biogas. Barangkali ada pertanyaan nanti ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.